Malam hari ini biarlah kami boleh disegarkan kembali jiwa dan roh kami. Ya Bapak. Oh, kami terus bernyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Kami tidak Betul, menjadi Pak. pribadi yang padam rohnya. Kami tidak menjadi pribadi yang som-som kuku dalam mengiring Tuhan. Ya betul Bapak. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami terus Amin. di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini biarlah firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Peter Joni Kelapung. Tuhan urapi hamba-Mu dan biarlah firman yang ditabur di dalam kehidupan kami, ditabur di tanah hati kami yang paling subur, sehingga boleh berakar, tumbuh dan berbuah, dan kami boleh menghidupi setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir tentang kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kesetiaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. 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 Terima Silakan. kasih. Amin. Shalom. Pak Erik, ibu-ibu mohon maaf. Saya tadi dari Kutai Kertanegara loh. Jadi saya camp training di Kutai, balik ke hotel di Balikpapan. Perjalanan ternyata 1 jam lebih. Kutai itu bukan Pulau Bali ya? Kalimantan Timur. Bukan, Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Timur. Oh. Dan saya memang masih tadi lapar Pak Erik. Saya puasa Pak. Jadi sering makan. Hebat, Oke. hebat. Bagaimana semua ibu-ibu sehat-sehat? Amin. Sehat dilewati. Sehat ya. Bagaimana kita lanjutkan? Ada mau pertanyaan mungkin yang 2 minggu lalu Pak Erik ya, atau 3 minggu lalu? Bulan lalu ya, tepatnya. Bulan lalu ya. Iya, bulan lalu. Iya, silakan. Ada yang mau sharing atau mau bertanya materi bulan lalu? Materi bulan lalu apa ya? Lupa Cinta. ya? Kasih. Cinta kasih dong. Kasih. Iya. Iya benar ya. Iya. Silakan. Ya. Silakan. Ada? Setelah pelajari materinya kemarin, apa yang ibu-ibu dapat? Apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Semakin ditempeleng, Pak. Kenapa ditempeleng? Saya dihajar gitu loh. Semakin diomelin. Oh gitu. Iya, selama 1 bulan ini saya mengalami benar-benar itu kayak dibanting sama Tuhan itu, dilempar seperti bola. Tapi akhirnya aku melambung tinggi gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sakitnya itu sampai ke hulu hati gitu. Oh. Nggak bisa terbayangkan gitu. Tapi setelah itu Tuhan seperti mengangkat kayak begitu dibanting jatuh, gitu, sakit gitu. Tuhan sakit gitu bilang. Tapi setelah itu kita tersenyum puas gitu loh. Sampai satu keluarga itu seperti aduh puji Tuhan. Kita kalau ada gitu ya, kan kita cuma kayak gini video call gitu. Tapi mereka saling berpelukan gitu loh. Puji Tuhan, mah kita dapat mukjizat dari Tuhan walaupun memang sedikit, tapi ini langsung mukjizat Tuhan gitu. Ya mama seperti tadi, mama itu kurang sabar gitu, kurang sabar. Ya saya yang kurang sabar. Mungkin saya hatinya harus diperbaikin lagi gitu. Tapi justru selama ini saya berdoa, berharap anak saya dirubahkan, tapi ternyata benar anak saya sudah dirubahkan Tuhan. Tapi kenapa saya sendiri yang tidak bisa berubah gitu loh. Masih egois gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lah berubah. Setelah belajar sama Pak. Amin. Sama Pak Aira, banyak yang lainnya gitu. Itu harapan saya aja. Terima kasih, itu aja pengalaman saya. Thank you Bu, makasih Bu. Luar biasa. Jadi ujian hidup itu ujian cinta kita sama Tuhan, benar nggak? Betul. Iya betul. Ujian cinta kita
sama Tuhan. Itu ujian hidup begitu, Bu. Dan ujian mengasihi sesama atau tidak. Kan yang mengecewakan kita kan orang, benar nggak? Orang Iya, juga. orang sendiri malah. Yang merendahkan kita orang, yang menyakiti kita kan orang, bukan barang ya. Atau ada yang pernah Iya, kepahitan sama barang? nggak ada. Enggak lah. Ada yang pernah kepahitan sama ayam nggak? Nggak ada. Pasti kita akan kecewa dan kepahitan sama manusia, betul? Dan Iya. semua peristiwa yang mengecewakan, menyakiti kita itu adalah ujian cinta kita sama Tuhan. Makanya hukumnya di surga dan di bumi, hukumnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, banyak orang tidak sadar Betul. apapun peristiwa hidup ya, dia mau apapun peristiwa, semua dalam rangka menguji cinta kita tetap sama Tuhan atau tidak. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Mbak. Dan itu yang kamu yang ulang. Dan itu yang harus kita ingat, ibu-ibu. Kenapa? Sepanjang hidup kita, Tuhan akan menguji kita di situ. Yang akan mengecewakan kita orang yang terdekat dengan kita, betul? Iya, betul Dan banget. yang akan Iya. menyakiti kita orang terdekat. Kenapa kita bisa betul. kecewa? Karena ada harapan, betul ya? Iya, Kita tidak bisa betul. tersakiti kepada orang yang tidak kita kenal, betul nggak? Iya, betul. Betul. Kita tidak bisa kecewa kepada orang yang jauh, setuju nggak? Yang kita nggak kenal. iya, Kenapa? iya. Kita nggak ada harapan buat dia, betul? Kenapa ada harapan? Karena Ada harapan. ada perasaan sayang, betul kan? Iya. Iya. Kalau kita tidak sayang, maka kita tidak ada harapan, tidak menaruh harap, betul kan? Iya. Iya. Setuju ya? Nah, Setuju. jadi hati-hati dengan hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yang kita alami, yang mengecewakan, yang di luar harapan. Ingat, semua itu dalam rangka untuk apa? Membentuk kita. Membentuk. Jadi Ibu Lestari tadi udah sharing ya. Itu lagi bentuk Ibu, Bu. Dibanting, itu lagi dibentuk Ibu. Kita semua kan tiap hari dibentuk Tuhan. Nah, melalui apa? Iya. Ujian-ujian cinta itu. Masing tetap cinta Tuhan. Walaupun misalnya kecewa, direndahkan, tidak dihormati, ya kan? Disakiti. Iya. Betul ya? Betul. Nah, Iya. itu ujian Ditinggalkan. cinta, Bu. Ya, ditinggalkan. Ditinggalkan, Semua ditolak, ya kan? Iya. Betul. Nah, itu ujian. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa bilang kita mencintai Tuhan tanpa kita mengalami ujian. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Betul ya? Betul. Betul. Dan ingat, Iya. Bapak, Ibu-ibu begini. Ada kebenaran yang Bapak, Ibu-ibu harus pahami. Waktu Anda dalam keadaan normal, tidak dalam tekanan, tidak ada kesukaran, tidak ada penderitaan, tidak ada semacam kekecewaan yang Anda alami, maka Tuhan tidak bisa menikmati cinta kita kepada Tuhan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Waktu Anda mengasihi orang dalam keadaan Anda tidak disakiti, misalnya Anda mengasihi orang ya, itu biasa aja. Anda bantu orang itu yang sayang sama Anda, itu biasa. Tapi ketika Anda mengampuni orang yang menyakiti Anda, Tuhan nikmati pengampunanmu. Amin. 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 Yang kedua, kita kan berdoa minta kesabaran, betul kan? Betul. Kapan kesabaran itu bisa terbentuk? Kesabaran terbentuk ketika kita punya peluang untuk marah, peluang untuk tidak bisa sabar, tapi kita memilih untuk tetap sabar. Kesabarannya bertumbuh. Kita diam, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang itu. Padahal dia sudah menyakiti kita loh. Nah, pada waktu kita diam, kita pastikan perasaan kita itu tetap dijaga karena yang aku layani perasaan Tuhan, bukan perasaanku sendiri. Betul ya? Iya. Itu Tuhan nikmati sikap itu. Lalu yang berikutnya, ketika kita ada peluang untuk berbuat dosa, ada peluang nih godaan, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa, Tuhan nikmati itu. Amin.
Amin. Amin. Ketika kita tidak punya kemampuan mengampuni orang, nggak mampu nih. Ini keterlaluan nih orang ini. Saya harus balas sama dia. Tapi kita bilang, tidak. Aku harus mampu mengampuni dia. Waktu kita mengampuni dalam keadaan tidak mampu, karena itu kan pengampunan keputusan kan? Iya. Tuhan nikmati Pak, ibu-ibu. Luar biasa itu. Halo. Amin. Dan di saat itu bertumbuh apa? Kesabaran, ketulusan, cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, itu bertumbuh semua. Tapi bagaimana kasih kita bertumbuh kalau kita tidak pernah lulus menghadapi yang begitu-begitu? Betul nggak? Iya toh? Betul ya? Betul. Iya. Betul, Pak. Nah itu. Siapa sih yang tidak pernah dikecewakan? Benar nggak? Siapa sih yang tidak pernah ditolak? Betul ya? Iya. Siapa sih yang Iya, tidak pernah betul. dilukai, disakiti? Semua kita pernah. Betul ya? Iya. Betul. Betul. Pesan saya begini kepada ibu-ibu. Pasti orang melukai Anda itu kan adalah orang yang Anda kenal. Betul ya? Betul. Iya. Pesan saya satu. Perpanjang sedikit kesabaran kita untuk memperpanjang waktu pertobatan orang itu. Jiwa orang itu lebih mahal daripada sakit hatimu. Amin. 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 Jiwa orang itu lebih mahal dari sakit hatimu. Bayangkan ketika kita di surga, dia bilang begini, Bu Nena, terima kasih ya, kamu sabar menghadapi saya. Kesabaranmu membuat aku bertobat dan ada di surga. Amin. 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 Luar biasa kan itu? Iya. Biasa, Bang. Luar Pak biasa. Joni boleh menyela sedikit boleh nggak? Boleh. Saya kan di usia yang 50 ini ya, kan Iya. punya istilahnya darah tinggi gitu ya, emosi tidak terkontrol, tidak darah tinggi gitu, pas lagi memuncak naik itu susah sekali untuk mengontrol emosi dan ya pokoknya semuanya lah itu kita berusaha menahan untuk supaya tidak bisa marah gitu. Tapi Iya. karena kita punya suatu bukan penyakit gitu. Istilahnya seperti darah kita itu naik mendidih gitu loh. Iya. Antara kita itu menahan emosi dengan supaya kita tidak menyakitkan orang lain, tapi diri kita sendiri seperti kayak tersiksa gitu loh. Karena Iya. kita mempunyai penyakit, bukan penyakit gitu, istilahnya darah tinggi yang kan kita periksa ke dokter, Bu, Iya. Ibu harus hati-hati, darah Ibu tuh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu emosi. Kan disitulah saya itu gimana caranya supaya saya itu bisa mengontrol emosi saya, karena darah saya itu kadang nggak stabil, kadang turun, kadang tinggi gitu. Nah itulah jadi yang bikin saya kemarin itu susah mengendalikannya itu karena ya tekanan darah itu juga naik, terus hati memang agak bisa lah, kalau hati bisa dipertimbangkan, tapi kepala ini loh, darah sama yang di isi kepala itu meledak gitu, jadi ya jadi kayak bom gitu aja. Iya, saya kasih tips Bu. Saya kasih tips ya. Iya. Tipsnya yang pertama, kalau kita mudah darah tinggi, mudah emosi, kita harus membangun konsistensi, disiplin dalam berdoa. Iya. Jangan anggap remeh dengan doa. Doa itu akan membuat kita tenang. Lebih bisa mengendalikan diri. Lebih bisa menguasai diri. Itu doa. Yang kedua adalah Ibu ambil waktu malam sebelum tidur, jangan langsung tidur. Ibu melakukan yang namanya seperti meditasi. 5 menit sampai 10 menit dengar dulu instrumen rohani atau lagu rohani Bapak Eras. Tenangkan pikiran, otak. Jadi jangan langsung tidur. Jangan. Tenangkan pikiran dulu. Tenangkan pikiran. Jadi diam, tenang. Hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tenang tapi dengar instrumen. Itu salah satu terapi untuk membuat kita lebih tenang. Lalu yang ketiga, hindari makan-makanan yang memicu darah tinggi, Bu. Harus hindari. Iya. Lalu yang keempat, jangan nonton
yang berbau-bau bikin emosi. Ya. Jangan nonton. Ini ya Pak, itu kan kalau masalah perihal makanan saya kan selalu menjaga sekali masalah makanan gitu ya, karena kan saya tahu dokter menyarankan supaya saya tidak boleh makannya seperti kolesterol gitu kan. Itu udah saya atur, makanya saya ikut puasa supaya dokter pun menyarankan boleh Bu puasa supaya puasa itu bagus Bu. Iya, puasa itu darah, bagus sekali. Darah ibu enggak. Iya. Nah, jadi itu udah saya lakukan gitu, tapi saat kalau puasa itu bagus banget. Apalagi dengan suami, iya. Apalagi kita kalau berbicara dengan suami yang kita salah sedikit, umpamanya suami bicara sedikit kata salah aja bisa kita memancing emosi. Akhirnya dia kan orang Batak, jadi kalau marah kan dia keras lah. Saya sebagai orang Jawa tuh keras, jadi kita sama-sama keras, jadi kayak batu, udah terbentur gitu. Akhirnya ini udah nggak bener ini mama sama bapak kalau udah kayak gini udah matiin telepon aja, nggak usah diterusin pembicaraannya. Itulah yang terjadi, akhirnya kita saling tidak berbicara, nggak pernah menelpon lagi gitu. Itulah yang itu apa namanya ya, mengatur emosinya itu loh yang belum bisa gitu. Iya. Jadi begini Bu, itu tips-tips tadi. Yang terakhir adalah menjaga pikiran, tidak overthinking, tidak asumsi. Ya, kalau kita sering berasumsi, overthinking, negative thinking sama orang-orang yang kita kenal, nanti pikiran itu yang memicu darah tinggi. Lalu jangan berhalangan masalah. Jangan berhalangan masalah. Banyak orang tidak darah tinggi karena makanan loh. Makanannya bagus, sehat, tapi ternyata kok darah tinggi. Kenapa? Pikiran berhalangan masalah. Jadi makanya Tuhan bilang apa? Berilah kepadaku, hai kamu yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu, kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Bu, saran saya kepada Ibu Lestari. Ibu, kalau malam pokoknya jangan langsung tidur, Bu. Ibu kurang tenang kelihatan ini. Jadi Ibu Lestari ini kurang tenang, Bu. Harus lebih tenang, banyak berdoa, ya. Banyak berdoa. Banyak berdoa, Bu. Benar-benar harus banyak. Ya. Lalu setiap hari itu nonton, harus baca Alkitab dan nonton Truth ID aja. Itu firman semua itu. Ya. Nonton YouTube Truth ID itu firman semua, Bu. Dan kalau Ibu lakukan ini konsisten, yang beri makan sama jiwa Ibu, itu hanya kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Amin. Amin. Dan manfaat firman Tuhan ada 4. Ada 4 manfaat firman Tuhan. Apa manfaat firman Tuhan? Yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Itu jelas. Jadi kalau kita kurang firman, kita kurang energi untuk bisa membangun rohani kita. Setuju ya? Kalau kita kurang firman, kita tidak punya kekuatan melawan dosa, melawan emosi, ya kan? Melawan tekanan darah tinggi, nggak bisa. Harus penuhi dengan firman supaya kita punya kekuatan, energi untuk melawan darah tinggi kita, melawan emosi kita, ya. 4 manfaat firman Tuhan itu. Jadi doa dan firman Tuhan jangan anggap remeh. Itu adalah kekuatan hidup manusia. Ya. Ada lagi yang mau sharing? Pak, Ada? mau tanya Pak, masalah puasa. Ya, Ibu Lisa, silakan Bu Lisa. Saya itu kan dari Islam ya Pak, baru masuk Kristen ini ya, baru kenal sama Pak Ira sih sekitar 2-3 tahun aja. Yang sampai sekarang jadi bagi apa kayak saya tuh masih bingung loh Pak masalah puasa. Sebab saya tuh masih biasa ikut puasanya Pak Ira ya, cuma kan sudah terbiasa sama ajaran Islam itu kan pakai apa buka, pakai sahur itu loh Pak. Terus kalau misalnya yang sistemnya yang dari hari misalnya ini hari siang ya sampai besok itu iya, saya jelaskan dulu ya. Antara waktu itu nggak boleh makan, nggak boleh minum jadi gini Bu, sedikit aja. Begini Bu, saya jelaskan dulu. Puasa itu
puasa itu bukan yang utama tahan laparnya. Bukan. Tahan laparnya bukan utama puasa. Tujuan utama puasa bukan tahan lapar. Bukan tidak boleh makan. Tujuan utama puasa adalah kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang biasa kita lakukan setiap hari. Amin. Amin. Salah satu kenikmatan kuliner. Tapi yang paling penting kenikmatan jiwa, Bu. Ibu biasa nonton, misalnya Ibu, walaupun Ibu puasa nih, sehari 20 jam. Tapi sambil puasa, Ibu nonton drama Korea, film. Itu tetap, itu Ibu berpuasa tubuh, tapi tidak berpuasa jiwa dan roh. Yang benar adalah berpuasa jiwa dan roh. Ditambah tubuh. Jiwa dan roh itu Ibu tidak bisa, kalau Ibu bisa nonton hal yang duniawi, Ibu tidak boleh nonton. Itu mempuasakan kenikmatan jiwa, berhenti dari segala macam hobi-hobi. Nah, itu puasa, Bu. Tapi kalau puasa tubuh, iya, tidak makan selama berapa jam? Boleh, tergantung. Ibu boleh tidak makan selama 18 jam, berarti begini. Ibu mulai jam 6 sore, besoknya Ibu buka di jam 12 siang, benar nggak, Bu? Tapi kalau Ibu mau mulai dari jam 12 siang, Ibu membuka 24 jam, 12 siang besok bisa. Tapi kalau Ibu mau jam 12 siang start, terakhir makan jam 12 siang. Ibu asal cuma 18 jam saja. Ibu bisa makan besok pagi jam 6. Ngerti nggak, Bu? Atau Ibu makan pagi ini jam 6, Ibu buka jam 6 sore. Ngerti nggak, Bu? Tergantung Ibu yang mana yang enaknya. Ibu Nah, yang maksud saya kalau misalnya ya Pak, kita juga Iya. jangan masalah apa kayak kebiasaan-kebiasaan kita seperti Hongkong. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lah yang nggak sesuai sama apa perasaan Tuhan ya. Maksud saya antara misalnya 18 jam ya, kalau orang Islam kan mungkin 12 jam ya. Waktu itu sama sekali nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Kalau misalnya kita ini kalau kamu tahan kuliner ya, antara 24 jam itu sama sekali tidak boleh makan atau boleh Enggak, makan minum. enggak sampai begitu, Bu. Tidak mutlak begitu, Bu. Tidak mutlak. Jadi Ibu jangan sampai Ibu ada mah, terus Ibu nggak makan juga, salah. Ibu kalau misalnya Ibu lagi konsumsi obat juga harus makan kan, Bu. Intinya, Bu, Ibu punya kemampuan komitmen puasa sampai berapa jam. Itu aja, Bu. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Ibu. Tidak ada Taurat begitu, nggak ada. Jadi Ibu bilang, Tuhan, ya. Jadi bilang sama Tuhan, Bu, Tuhan, saya mau puasa 18 jam, Tuhan. Dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Itu nggak masalah. Misalnya, aduh ternyata belum jam 12 siang, Ibu sudah keburu lapar nih. Ibu mau makan dulu sedikit, misalnya kecil, mau untuk ganjel, mau mau kue, silakan. Tuhan nggak marah. Tapi kalau bisa kita tahan sampai sesuai komitmen kita lebih baik, betul nggak? Tapi kalau Ibu sudah tahan, silakan dimakan. Ada sakit perut, Bu? Benar nggak? Jelas ya, Bu ya? Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Ada? Ayo yang Mina? lain mana? Kalau saya ya Pak, Ibu Erlina ya. kan saya punya asam lambung gitu. Jadi kalau setiap jam 9 udah pedih banget perut saya. Nah, Iya. jadi saya sering makan roti gitu. Makan. Saya minum obat. Ya, saya kadang nanti jam 4 sore saya isi lagi gitu. Iya. Nggak bisa. Sepanjang hari. Ya, itu nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, Bu. Tuhan nggak akan marah kok. Nggak apa-apa. Ya. Tapi saya mau kasih usulan, tips sama Ibu. Ibu ke lambung ya? Iya, asam lambung. Nah, kalau Ibu lambung, Ibu makan pisang mas, Bu. Itu menetralisir asam lambung. Pisang emas. Pisang mas. Pisang Kalau Ibu emas makan roti, Ibu makan roti misalnya ya, Ibu makan roti, itu lebih menjadi, Bu. Karena itu kan karbo dan ragi, Bu. Makanya akan cepat lapar, Bu. Iya, Tapi betul. Kadang gemeter itu kan sakit perih. kalau gitu. pisang mas, itu justru bagus kalau pisang mas. Menetralisir asam lambung. pisang mas itu yang
kecil itu ya Pak. Yang Ya, kecil-kecil. Jangan bisa pisang emas. Ambon ya, Bu. Jangan bisa Ambon nggak boleh. Itu pemicu lambung itu, kalau bisa Ambon. Kalau pisang Ya. emas ya harus di Indonesia. Ya kalau di Hong Kong kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Banyak, Aduh. banyak. Pulang. Banyak. Aku tiap hari lihat kok. Aku tiap hari lihat. Kayaknya udah ada loh. Sekarang Ada? udah banyak Iya, buah aku impor tiap dari hari kalau ke pasar itu lihat luar pisang negeri emas. gitu. Oh, yang Ada ya. kecil-kecil itu ya Mbak. Yang di Yang supermarket kecil-kecil. Ada, kecil. Iya, Ada, yang nah mungkin nggak ada di Hong Kong ya kan? Sekarang di luar Ada. negeri buah yang dari Indonesia sekarang udah semua ada gitu. Iya kan? Setiap pasar iya. Ada semua toh? Oh, Ada pisang semuanya. emas. Tinggal di mana Sampai ngomongnya, rambutan, masa nggak bisa? salak, terus Ya, Saya bagaimana Bu Erlina? Ya nanti saya coba pisang Iya. emas itu dimakan gitu aja ya Pak ya. Iya, Jadi makan diganti 2-3 biji Bu, itu sudah langsung mengatasi asam lambung Ibu. Oh, Iya. Lalu saya kalau Ibu parah bisa, sih. ya Ya katanya kan dari pikiran emang ya sih. pikiran Saya tuh juga itu. kadang kalau Ibu terlalu mikir, khawatir Bu. iya Ibu terlalu Sering. khawatir Bu. sering kekhawatirannya tuh Iya. terlalu ya. Tapi ya puji Tuhan sejak saya bergabung dengan Truth ID, saya suka dengar Iya. ini khotbah Pak Era, itu Puji agak Tuhan ya. tenang. Iya. Iya. Dan sebelum tidur juga saya itu pasti dengerin kayak relaxation with God gitu Iya, bersama Pak betul. Eras itu, ikutin itu Pak setiap malam itu Bagus Bu. untuk penyembahan. Iya, Bagus Bu. bikin hati agak tenang gitu Pak. Bagus. Itu nggak apa-apa kan Pak, kita Oh, nggak kita apa-apa. berdoa pribadi juga, tapi kan denger Justru Pak Eras bagus itu itu Bu. kayak dituntun gitu ya Pak. Ya, itu bagus Bu. Justru bagus. Saya selalu ikutin itu. Jadi kadang saya iya doanya itu sangat Iya. kena gitu. Puji Tuhan Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Kita harus banyak berdoa Bapak Ibu ya. Iya. Berdoa itu dialog kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi bisa doa pribadi di kamar, tapi juga bisa di semua tempat, tergantung kita. Karena doa itu bukan cuma terbatas pada waktu kita private meeting di kamar. Sepanjang 1x24 jam, kita harus terkoneksi hati kita dengan hati Tuhan. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu jangan malu untuk ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi di tempat-tempat umum, nggak usah ngomong keluar suara, tapi dalam hati Tuhan. Ngomong aja, latihan. Karena Tuhan itu pribadi, amin. Tuhan itu punya pikiran, perasaan. Dan Tuhan suka kalau kita ngomong, Bu. Tuhan suka. Ya, kalau memang ada orang, kita ngomong keluar suara. Atau di kamar sendiri kita ngomong keluar suara. Tapi kalau misalnya tempat umum, ya, kita latihan aja Tuhan. Dalam hati, dalam pikiran ya. Hati, pikiran. Tuhan, aku mau mencintaimu, Tuhan. Aku tidak mau terpisah dengan Engkau. Wah, itu beda. Rasanya beda. Kita tidak mungkin berbuat dosa, benar nggak? Kita tidak mungkin menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mungkin khawatir. Atau kalau ada masalah, Tuhan, aku ada masalah ini berat, Tuhan. Nggak ada yang bisa tolong aku, Tuhan. Tolong aku. Nah, waktu Anda ngomong, itu Anda sudah terkoneksi dengan Tuhan, amin? Iya. Amin. Amin. Dan pasti Tuhan akan mengirimkan pengharapan, kekuatan. Pasti. Pasti. Kita anaknya lah. Kita kan anaknya. Amin. Amin. Seperti Tuhan sebagai Bapa kita, dia akan pasti akan berbicara kepada kita. Dia akan pasti kasih tahu ini yang kamu harus lakukan. Ini. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak sertai. Amin. Cuma kita sering lupa kalau ngomong sama Tuhan. Benar kan? Kalau sudah ada masalah, bingung kita. Ingat, ketika ada masalah, langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan, kok ada masalah tuh? Masalahnya berat, Tuhan. Ngomong, curhat sama Tuhan. Jangan curhat sama orang. Jangan curhat di Facebook. Ya, amin. Jadi, kebiasaan buruk itu curhat di Facebook, memang Facebook mau jawab doamu. Mau tanya Pak. Iya, silakan Bu Lisa. Saya itu kan kadang kalau suka dengerin khotbahnya Pak Era lagu-lagu ya Pak. Kalau misalnya ya, iya saya juga tanya sama orang. Cuma kan terkadang ada yang bilang kalau misalnya
karena saya suka lagu penyembahan. Terkadang tuh sampai apa mungkin di toilet yang misalnya gitu. Saya juga dengerin kok emang nggak sopan ya Pak ya. Halo. Gimana Bu? Kalau mungkin menurut orang kalau ini misalnya kalau kan saya tuh sudah terbiasa ya sampai sekarang tuh kayak lagu-lagu dunia sudah nggak terlalu suka gitu loh. Sukanya tuh dengerin lagunya Pak Era tuh. Sampai saya bawa mungkin di kamar mandi atau di apa itu emang nggak sopan ya Pak ya? Nggak sopan apa Bu? Nggak masalah. Kalau nyanyi lagu rohani gitu masalahnya Pak. Atau gimana gitu loh. Kalau bagaimana Bu? Gimana? Saya kurang jelas Ibu. Maksudnya Bu Lisa gini loh Pak, dia suka itu nyanyi lagu rohani, mendengarkan khotbah apa, ketika dia di toilet menyanyi lagu rohani, dengarkan khotbah apa itu tidak sopan apa? Nggak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau misalnya agak semacam dialog sama Tuhan itu juga nggak sopan Pak. Kalau misalnya gimana? Kebetulan kita itu punya perasaan atau gimana ya, mungkin terkadang kita sambil mungkin perasaan kita tuh lagi gimana terus gini loh Pak, terkadang tuh gimana ya, saya bukannya saya tuh tahu ya kadang kalau mungkin saya ini kayak nggak sopan, tapi terkadang tuh ada perasaan gimana, kebetulan saya tuh mungkin ada di tempat yang mungkin orang bilang, kok ini tempat kayak gini kok kamu gitu ya, tapi terkadang tuh ada perasaan sama bapak tuh kayak ada semacam koneksi, bapak saya ini kalau harusnya gimana, tapi kebetulan saya mungkin di kamar mandi atau siapa itu juga enggak apa-apa, tidak masalah. Ibu mau komunikasi dengan Tuhan dimanapun Tuhan tidak keberatan. Justru yang Tuhan keberatan kalau ibu tidak komunikasi dengan Tuhan. Tuhan keberatan kalau ibu tidak dialog sama. Ya? Kok kamu berdialog kok di tempat semacam itu ya? Enggak masalah Bu. Enggak masalah. Iya. Kan kita Jadi Tuhan itu bisa dijumpai dimanapun Bu. Dia omnipresent. Amin. Halo. Amin. Karena begini Bu. Bagi Tuhan Bu, yang paling penting hati ibu sikapnya, bukan tempat itu. Tempat nggak ada masalah. Hati kita ini yang daripada di gereja, tapi hati kita itu kotor. Jadi Tuhan tidak pernah menerima penyembahan dalam bentuk tempat dan barang. Tuhan menerima penyembahan dari hati kita. Amin. Itu yang benar. Amin. Jelas Bu ya. Makanya kita harus hidup suci Bu. Harus hidup suci. Makan kan begini. Mulut ini Bu, mulut ini itu adalah pintu masuk makanan untuk tubuh, betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Tapi jiwa ini punya mulut juga. Kalau ibu tahu nggak, mulut jiwa apa? Kan jiwa butuh makanan, betul nggak? Betul ya. Makanan jiwa kita, mulut jiwa kita adalah mata, telinga, dan apa? Kebiasaan termasuk kebiasaan berbicara. Itu cara kita memberi makan bagi jiwa. Maka tidak boleh salah ngomong, tidak boleh lihat yang salah, tidak boleh dengar yang salah. Amin. Amin. Kan tidak ada orang yang koleksi sampah di rumah toh. Banyak orang tidak mau makan sampah, tidak mau makan racun, tidak mau makan makanan busuk. Tapi jiwanya dikasih makan makanan racun dan busuk tiap hari. Benar kan? Betul. Benar nggak? Drama Korea, film, dan segala macam. Media sosial, TikTok yang nggak jelas, sampah semua ditonton. Itu Anda sedang memberi makanan jiwamu itu makanan sampah. Pornografi, semua itu sampah. Amin. Racun itu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi nonton khotbah saya di ibadah suara kebenaran hari Selasa yang lalu. Itu temanya makanan dari Tuhan. Yang Selasa minggu lalu. Suara kebenaran Selasa minggu lalu. Saya khotbah tentang di Turut ID. Tentang makanan dari Tuhan itu. Iya, pas hari Selasa doa malam ya. Ya, Selasa bukan doa malam, Selasa. Iya, pas hari Selasa ya. Selasa yang lalu. Iya, Selasa yang lalu tanggal 25 Juni.
Ya, 25 Juli betul. Ya. Jadi begitu, Bu. Ya. Ada lagi? Mau sharing? Saya mau sharing, Pak. Silakan, Bu Nena. Waktu Saya sambil dengar, saya sambil selesaikan saya punya burger ini ya. Boleh ya? Iya, boleh Pak. Silakan, sorry. Berapa minggu lalu Pak Joni itu ada KKR Teens and Young di Surabaya kan? Oh betul. Waktu itu. Iya, waktu itu saya ngikutin Pak. Oh. Habis itu kan Bapak ada tanya sama anak-anak gini, apakah kamu bahagia kalau kamu mendapatkan laptop? Dibilang iya bahagia gitu kan Pak. Kalau kamu, apakah kamu bahagia kalau kamu mendapatkan rumah? Dibilang iya bahagia. Tapi apakah kamu pernah tanya Tuhan itu sudah berikan apa pada kita gitu? Iya. Wah, itu saya langsung gini, iya ya Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, tapi kita seringkali lupa gitu. Betul. Iya. Betul. Baru saya ingat beberapa waktu hari itu saya mendapatkan hadiah Vapia di Taiwan gitu. Saya pernah sharing sama teman saya. Aku mendapatkan hadiah Vapia padahal cuma 200.000 Indonesia saja. Aku rasanya bahagia sekali gitu. Tapi Tuhan sudah menyerahkan nyawa, kadang-kadang kita masih lupa gitu loh. Betul. Seringkali seperti itu. Kita lupa. Makanya pas saya lihat, makanya ketika saya lihat KKR Teens and Young itu hari, wow, saya mendapatkan sesuatu gitu Pak. Iya, padahal Tuhan sudah memberikan cintanya, kasihnya, semuanya kepada kita gitu. Nyawanya Bu. Tapi kita kenapa seringkali lupa gitu? Iya, nyawanya sendiri diserahkan ke kita gitu. Tapi kita sering melupakan itu. Kita sering, walaupun Tuhan tuh sering kita itu tidak setia gitu. Tuhan tetap setia mendampingi kita, menjaga kita gitu. Luar biasa sekali. Puji Tuhan Bu ya. Iya. Jadi Ibu ikut juga ternyata. Iya, saya ikut Pak yang Teens and Young itu. Iya. Setia dan taat pada Tuhan ya. Iya, betul. Jadi ibu-ibu harus renungkan terus, Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita, bukan memberikan barang. Orang yang memberikan barang sama kita di ulang tahun aja, dan kita anggap barang itu berharga, kita sayang banget barangnya. Kita menghormati dia lebih daripada orang lain, betul? Kita itu akan mengakuin apapun buat dia. Tapi ingat, sayangnya manusia sama kita tidak pernah berikan nyawanya buat kita. Tidak pernah memberikan kehidupannya buat kita. Tidak pernah memberikan hidup kekal buat kita. Tapi kalau Tuhan, dia berikan hidupnya, dia berikan kehidupan kekal. Luar biasa nggak? Luar biasa banget. Seharusnya kita tidak boleh menahan yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan berhak mendapatkan yang terbaik. Maka jangan berikan apa-apa kepada Tuhan kecuali yang terbaik. Amin. Coba ngomong sama-sama. Jangan berikan apa-apa kepada Tuhan. Jangan berikan apa-apa kepada Tuhan kecuali yang terbaik. Yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan 4 indikator. Cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Seperti diri sendiri. Nah, kalau mengasihi sama seperti diri sendiri, berarti Anda tidak boleh melukai sesama. Kenapa? Anda melukai sesama, Anda sedang melukai dirimu sendiri. Karena kita makhluk cinta. Tidak boleh kita tidak melakukan kasih. Tidak boleh hidup di luar kasih. Nggak boleh. Orang hidup di luar kasih, hidup di luar Allah. Berarti apa? Kita melawan Allah, terpisah dari Allah. Bahaya, binasa kita. Ya, ibu-ibu ya. Oke? Amin. Jadi kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Bersyukur sekali kita mengenal Tuhan. Kalau tidak, kita binasa semua. Bersyukur. Makanya harus cari Tuhan terus ya. Baik. Tingkatkan jam doa, ibu-ibu. Kalau nonton tidak boleh lagi nonton yang sampah. Tolong, jangan. Ya, harus yang firman Tuhan, yang kebenaran, khotbah yang benar, khotbah yang mengarahkan kita kepada langit baru. Khotbah yang membuat kita makin hidup suci. Amin. Karena tanpa kesucian orang tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tahu nggak saudara? Ibu-ibu, kesucian itu indah. Kesucian itu keren sekali.
Kesucian itu memerdekakan kita. Amin. Kesucian itu luar biasa. Kekuatan kita. Orang yang hidup suci pasti ditakuti iblis. Amin. Iya, Karena Bro. kesucian adalah senjata penghancur iblis. Ya. Kesucian adalah senjata penghancur pekerjaan-pekerjaan iblis. Kesucian adalah Amin. senjata menghancurkan benih-benih dosa dalam hidup kita. Amin. Maka kita harus hidup suci, Bang. Nah, kita tidak bisa hidup suci kalau kita tanpa mencintai Tuhan, betul? Betul. Karena kekuatan cinta lebih kuat dari apapun. Makanya kalau kita mau hidup suci, nggak mudah, betul. Nggak mudah bukan berarti tidak bisa. Bagaimana caranya? Cintai Tuhan. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan, karena cinta kepada Tuhan itu modal kekuatan kita untuk hidup dalam kesucian. Amin. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Ada lagi mau sharing terakhir? Sudah jam kalau di Balikpapan ini sudah jam 11:23. Sama. Sama ya? Sama Taiwan juga. Oh, Taiwan yang Balikpapan sama ya? Kalau Makau? Sama. Sama juga. Sama juga Pak Erik. Kalau Hong Kong sama juga? Sama. Oh. Makanya kalau doa pagi di Tomohon, aku ikut terus jam 5 kan. Jadi, Oh, ikut ya? Saya kalau minggu Pak lalu di Erik sana. Iya. Saya minggu lalu 2 kali sampai Saya di ngikutin. sana, di Tomohon. Iya, itu hari Iya. Pak Joni yang pimpin doa di Pak Oh, Ibu Marimis Nenek itu ikut ya. juga ya? Iya, saya ikut juga. Iya. Luar biasa ya? Jam 5 nanti ikut di Pak Marimis, nanti jam 6-nya ikut sama Nanti- Pak Eras. Iya, betul. Langsung Jam 5 Hebat, ikut hebat. Pak Joni, jam 6 ikut Pak Eras gitu. Iya. Itu Ya, doanya 2 jam kita Pak. berdoa. Luar biasa Untuk ibu-ibu pagi ini. Tuhan pasti berkati ibu-ibu ini, luar biasa. Karena Amin. banyak perubahan Pak setelah mengikuti doa-doa bersama Pak Eras, Iya, bersama betul Bu Aidi. Erlin. sangat apa ya, beda sekali rasanya. Beda ya? Bisa lebih kuat Percaya lagi. diri. Puji Tuhan. menghadapi. Makanya ikut doa terus ya Bu. Iya. Ya, Kadang oke. Pak Joni juga sekarang ada TikToknya ya, suka lewat gitu. Ibu di lihat beranda. TikTok saya? Barusan kemarin aku lihat TikToknya Pak Joni itu yang tentang Apa Bu? 3 fakta yang harus dihadapi manusia. Itu aku catat gitu. Oh, Dan itu sangat saya. menguatkan. Oh, puji Tuhan. Itu dari Turut ID yang bikin. Turut ID yang Iya. bikin. Iya. Iya. Kan Yang kalau saya dari Turut TikTok ID. itu iya, untuk belajar juga aku catat gitu kan. Jadi Wah, mantap gampang Ibu. diingat. Luar biasa. gitu. Luar biasa, luar biasa. Hebat, Minggu hebat. kemarin Pak Dan Joni aku bisa full di sampaikan Truth ke ID ya. Iya, ikutin ya. Itu wanita surgawi. Iya, ikut. Itu Minggu Pak Eras sudah ganti Ibu. pertama. Iya, baru itu Selasa. Pak Eras sudah ganti Bu. Iya. Karena Pak Eras lagi ke Biasanya kan, Ya. oh Pak Eras sedang enak badan atau memang lagi ada keperluan yang lain gitu. Kalau Wansur itu kemarin beliau kayaknya kelelahan. Langsung beliau todong saya di situ. Jadi todong di meja Ya makan. mukanya udah kelihatan, dia waktu pernah doa pagi itu dia udah seperti lelah, capek, waktu abang pun dia udah batuk-batuk, udah Iya, seperti kasihan. menjawab abang pun dia seperti nggak ada tenaga gitu. Iya, Iya. kasihan. Kasihan tuh. Pak Eras itu terlalu Tolong bantu doa semangat gitu. sama Bapak Eras, ibu-ibu ya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan doa. umur Iya. panjang, supaya bisa mengembalakan kita semua di seluruh dunia ya kan. Amin. 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 Oke, kita lanjut nanti lagi 2 minggu depan ya, atau bulan depan. Habis Jangan sudah. kelamaan, Pak. Oh, jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan kata Pak Erik. Kalau satu bulan kan kelamaan kita Bagaimana Bu Lisa, Bu Lestari? Terlalu lama ya? Maksud Tiap saya minggu. kalau bisa tiap hari Sabtu lah, jangan 2 minggu sekali. jangan 2 minggu sekali. Iya Kan Pak. Pak Joni bisa Jadi, berganti-ganti iya. gitu loh. Pembicaranya bisa berganti-ganti. Gitu. Oh iya, boleh begitu Pak Erik, betul. Iya. Jadi semakin menambah Ya, Pak Joni juga capek gitu, kelelahan. Kita yang nggak mau nanti Pak Joni kelelahan kan kita nggak ketemu Pak Joni lagi, nggak bisa lihat Pak Joni gitu kan. Iya Pak Erik, coba dijadwalkan sama yang lain supaya kita ganti-gantian ya, boleh. Kalau saya komitmen, saya bisa 2 minggu sekali.
Ya Saya nggak bisa apa-apa Pak Joni 2 minggu sekali, terus yang lainnya itu kan bisa ngisi 1 Iya, minggu sekali betul. nggak apa-apa gitu loh. Jadi Betul, Itu hari betul. kan ada Pak isi Sony kalau kan. kita nunggu 2 minggu Iya, Iya, tapi kan 2 minggu Pak Sony sekali. iya. Kalau Nanti udah kayak gitu Pak Erik atur, Pak Erik atur. Banyak Pak, banyak kalau bisa pembicara dari sekali. GSKI banyak Bu, dari Perut Ya. ID. Kesepian di grupnya. Silakan Pak Ya Erik. biar kita ditutup. nggak kosong terlalu lama Betul, gitu. Bu. Kita Mantap, wah haus dan lapar ini ibu-ibu ini luar biasa. Silakan Pak Erik. Ya, nanti diatur ya. Bu, Siap. ya. Jadi kalau ya memang oke. setiap Sabtu berarti nanti itu akan bikin tim inti untuk Hong Kong. Jadi biar saya nggak sendirian lagi yang ngatur. Betul. Jadi dari tim Hong Kong, soalnya saya takutnya keteteran juga. Betul, Pak Erik sibuk sekali ini urus-urus home ini kan. Ya. Jadi ntar mungkin dari ibu-ibu ya saya akan berapa orang untuk bantuin saya untuk menggerakkan home ini. Jadi biar kita sama-sama. Sip, Oke, mantap. Ya, nanti saya atur Pak Joni. Jadi Thank kita you. tinggal atur pembicara-pembicaranya. Iya, betul. Silakan Pak Erik tutup, Pak. Halo, Ya, ada lagi Bu? saran dulu Pak. Ya, Tapi saran kalau lagi. saya lebih suka yang sistem kayak begini lah Pak, yang saling tanya jawab gini loh ya, lebih apa? Lebih bisa kita langsung ngerti masuknya itu apa pendalaman kita sama masuk Tuhan juga lebih Yeah. apa? Lebih bagus lah daripada kalau dengerin aja gitu. Kalau aku loh ya. Sama aku juga kayak gitu. Oh, Jadi iya. ada tanya jawab gitu. Langsung ngerti gitu loh pada inti pokoknya kan kadang kalau dengerin aja itu kan Iya, lupa katakan lagi. satu hidup itu gitu. Ya, Cuman ngobrol paling nggak Jamnya hidup. ngobrol begini benar-benar dasar loh. firman Tuhan. Maklum Pak Joni ya, emak-emak. Kenapa? Maklum emak suka mau ngomong. Apa mintanya Ini Pak banyak Nitaman itu. surgawi pada cerah mukanya nggak ngantuk. Itu Pak Oh, Erik gitu. sudah ngantuk. Ini Pak Joni inilah kehebatan dari orang Hong Kong, Macau, Taiwan. Luar biasa ya. Semua tuh on fire, mau melentuk. Wah, hebat. Makanya saya semangat. Saya ini sudah dari pagi. Terus ID Saya disangkap jauh, semua. cuma saya semangat. Hebat. Salut. Tetap semangat ya. Silakan Pak Erik. Ya, Pak Erik atur ibu-ibu ya. ya nanti kita atur ya. Antar berarti Ya, saya oke. arah pembicaranya, mungkin nanti tim inti juga arahkan pembicaranya itu untuk tidak langsungannya cuman Ngomong monolog. terus. Iya, monolog. Jangan dialog aja. Jadi dialog gitu. Jadi Iya. akan lebih banyak diskusinya gitu. Betul. Jadi lebih hidup. Betul. Iya. Jadi lemparkan topiknya itu jadi dialog aja. Apa Iya. yang jadi nggak Banyak terlalu permasalahan hidup. betul. Nggak terlalu ngantuk. Bukan masalah ngantuknya ya Pak. Kita itu di luar negeri kan banyak masalah timbul antara dari Indonesia, keluarga kita, terus Iya, betul. menghadapi pekerjaan yang kita hadapi, Ada terus masalah. banyak lagi lingkungan yang terjadi gitu lah. Jadi dengan kayak gini ibaratnya kita iman kita terbimbing dan tertuntun gitu, nggak terkosong sekali gitu. Iya, Kan betul. kebanyakan orang yang di luar negeri itu kan yang nggak mengenal Tuhan itu imannya kosong, pada akhirnya mereka Banyak ada yang yang bunuh jatuh, diri. Iya, juga. putus istilahnya asa. ada yang putus asa, bunuh diri, apa Iya, segala betul. itulah. Iya banyak. Banyak di Hong Kita Kong itu sangat supaya banyak. pikiran kita itu nggak kosong gitu. Dengan seperti ini kita merasa Truth ID itu seperti peduli dengan kita gitu. Kita ini benar-benar loh kita warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri itu bukan di sini kita tuh bersenang-senang atau itu bertumpuk masalah itu terlalu banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita pemecahan masalah itu gimana ini cara permasalahan masalah terus menghadapi ini dan itu begitu. Nah dengan seperti ini kan kita mencurahkan isi hati pelan-pelan akhirnya kita kan
apa namanya, pencerahan gitulah, hati kita bahagia gitu. Oh, berarti orang yang di Indonesia masih peduli dengan kita walaupun itu Truth ID gitu. Kita dari Truth ID udah peduli dengan kita, udah memperhatikan gimana kondisi kita di sini gitu. Ya saya sih bersyukur, berterima kasih sudah bisa bergabung di sini gitu. Apalagi di home, terus lah ya, ada lagi di abang gitu. Iya, kalau siang kita ke abang. Mungkin cukup Pak Jody bila istirahat, kecapean mungkin. Iya, Pak. Siap. Silakan mundur, tidak apa-apa Pak Joni kan terlalu hari ini terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan. Iya, Nggak apa-apa Pak Joni mundur, nggak apa-apa. Siap. Sudah. Silakan Pak Erik. Saya tutup lah, Pak Erik. Tutup Pak Erik. Ya, makasih semua Pak Joni, makasih untuk Sama-sama. Berarti kedepannya bulan Juli kita akan coba setiap Sabtu ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin dari ibu-ibu yang mau bantuin saya juga boleh japri saya, Pak saya mau bisa bantuin jadi tim inti, boleh. Ya kan, memberanikan diri untuk terlibat di home. Ya gitu. Jadi biar membantu saya juga. Ya. Ya mari Pak Joni, Pak Ibu semua bersatu dalam doa. Biarlah kebenaran yang kami dengar bukan hanya menjadi hiasan di dalam kehidupan kami, tapi kami boleh menghidupi setiap kebenaran yang kami dengar, sehingga kami berjalan dalam setiap rencana-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Segala yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kami tanggalkan, kami letakkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Elohim yang dalam nama Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini untuk Home plus Hong Kong, Macau, Taiwan. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami serahkan Pak Joni dalam pelayanan di Kalimantan. Kau urapi hamba-Mu ini, Kau pakai selalu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa surga, malam hari ini kami mau istirahat. Biarlah kasih setia-Mu selalu memenuhi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Baik. Ibu-ibu, Pak Erik, terima kasih banyak ya. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pamit ya. Saya pamit ya.